Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Musuh yang terbesar dari manusia, yang membuat manusia tidak berdaya, yaitu kematian. Namun, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka Kristus mengalahkan kematian itu. Sehingga barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia menjadi orang-orang yang menang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kematian. Karena tidak seorang pun yang dapat memprediksi ketibaan dari kematian. Saudara, kematian merupakan misteri dari keputusan Tuhan atas manusia. Oleh karena itu, betapa penting setiap kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh memperhitungkan ketibaan waktu yang tidak dapat kita terka itu. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberitahukan kepada kita, setelah kematian masih ada kehidupan yang akan datang. Kristus mati di atas kayu salib merupakan misi keselamatan dari Tuhan bagi umat manusia. Dan misi yang digenapi oleh Kristus tidak satu pun yang boleh meleset dari nubuat di dalam kitab suci. Termasuk kematiannya yang tidak dapat direkayasa oleh manusia. Saudara, mari kita membaca Markus 15 ayat 42 sampai 47. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kuburan yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang-orang Yahudi memasuki hari Sabat, maka mereka tidak boleh lagi melihat atau bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Yakni salah satunya adalah jasad orang yang meninggal. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggal atau wafat di atas kayu salib itu harus segera dikuburkan. Namun siapakah orang yang berani menurunkan jasad Yesus Kristus? Saudara, dia adalah Yusuf dari Arimatea. Saudara, tentu dia adalah seorang yang terhormat, sehingga ia dapat menghadap Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus dan menguburkan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kematian Yesus Kristus tidak sebagaimana biasanya. Karena kematian Kristus itu harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, firman Tuhan berkata, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Saudara, ada banyak orang pada zaman Romawi yang terpidana mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudara, ketika Alkitab berkata Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Karena memang ketibaan kematian Yesus tidak seperti biasanya. Yesus begitu cepat mati, saudara, di atas kayu salib. Sehingga saudara, Pilatus menjadi heran. Saudara, kematian Yesus Kristus harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, kitab suci mengatakan di dalam kitab Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 6 berkata, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus mati begitu cepat? Karena saudara, akan tiba hari Sabat, di mana orang-orang yang tergantung di kayu salib harus diturunkan. Dan saudara, ketika orang-orang yang tergantung di atas kayu salib harus diturunkan, maka kepala pasukan Romawi, para eksekutor harus memastikan orang-orang itu sudah mati di atas kayu salib. Dan saudara, jikalau mereka belum mati, maka mereka akan mengalami apa yang disebut tulang kakinya akan dipatahkan, supaya mereka lebih cepat mati. Dan saudara, Yesus Kristus belum sempat tulang kaki dipatahkan, namun dia sudah mati. Saudara, semuanya itu terjadi supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci terkait dengan Paskah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau hal ini bukan karya Tuhan, maka saudara, hal ini bukanlah hal yang dapat dikendalikan oleh manusia. Namun saudara, semuanya ini terjadi supaya saudara dan saya tahu memang sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Mesias. Dia yang diutus oleh Allah untuk menanggung dosa dengan misi penebusan di atas kayu salib, sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, saudara, apa yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus itu memiliki nilai yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, saudara, itu hal yang sangat-sangat luar biasa, bukan? Mengapa luar biasa? Karena Yusuf dari Arimatea, dia memang tidak punya satu keharusan untuk menurunkan jasad Yesus dan menguburkannya. Namun saudara, Yusuf dari Arimatea justru dia tergerak untuk menurunkan jasad Yesus dan menguburkannya. Dan saudara, untuk menurunkan jasad Yesus lalu menguburkannya bukanlah perkara yang gampang. Karena Yusuf dari Arimatea harus meminta izin kepada Pilatus. Saudara, bukankah hal ini yang membuat orang-orang akan enggan untuk melakukannya, bukan? Namun saudara, Yusuf dari Arimatea, dia melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf dari Arimatea, dia bukan saja melakukannya, bahkan dia memberikan kubur baru, yaitu kubur miliknya sendiri, untuk meletakkan jasad Yesus Kristus dikuburkan di dalam gua batu itu. Saudara, Yusuf Arimatea, dia tidak tahu bahwa dia sedang mengerjakan rencana Allah yang kekal yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kala dalam hidup kita melakukan apa yang kita pikir perlu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak abai, kita tidak lalai, kita sungguh-sungguh concern. Dan saudara, pada saat yang sama, kita sendiri tidak sadar, kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Dan saudara, apa yang dilakukan Yusuf Arimatea memperingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu bernilai kekal. Saudara, ada banyak kubur yang dimiliki oleh orang-orang kaya pada abad pertama. Namun sampai hari ini, berita tentang kubur orang-orang abad pertama yang diberitakan hanyalah kuburan milik daripada Yusuf Arimatea. Karena kuburan itu, kuburan yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita punya satu kali akan berlalu.
Namun apa yang kita punya ketika kita persembahkan kepada Tuhan, saudara, itu bernilai kekal. Oleh karena itu saudara, hidup yang sementara menjadi hidup yang berarti ketika engkau dan saya memberikannya dan mempersembahkannya kepada Kristus dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau memeteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami memiliki hikmat dan bijaksana di dalam menghidupi kehidupan kami ini. Sehingga dengan demikian kami ketika melaluinya, kami tidak pernah menyesal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.